Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi, untuk belajar kembali. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, dalam sistem organisasi kehidupan ini ada beberapa komponen di dalamnya, seperti sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, sistem yang pertama yaitu sel. Ada yang tahu apa itu sel? Nah, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, dari makhluk hidup itu pasti ada yang namanya sel. Nah, sel ini dari ada tidaknya membran sel dibagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, dari ada tidaknya membran inti, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, sel eukariotik tersendiri adalah sel yang mempunyai membran inti. Mempunyai membran inti. Nah, sedangkan yang prokariotik ini yang tidak memiliki membran inti. Contohnya, kalau yang tidak memiliki membran inti seperti virus, bakteri. Nah, sel ini juga ada pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada hewan dan tumbuhan. Nah, sel pada hewan contohnya seperti, ada yang tahu? Seperti sitoplasma, mitokondria, apalagi seperti nukleus dan sebagainya. Nah, sedangkan yang di tumbuhan itu ada badan Golgi, ada kloroplas, ada vakuola, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jaringan. Nah, apa sih jaringan? Nah, jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang sama dan bekerja sama. Nah, kumpulan dari beberapa sel yang sama dan bekerja sama. Nah, jaringan ini juga ada pada tumbuhan dan hewan. Nah, di hewan, jaringan hewan itu ada jaringan saraf,
saraf. Ada jaringan otot dan sebagainya. Nah, yang pada jaringan tumbuhan itu ada jaringan penyokong. Ada jaringan pengangkut. Dan ada jaringan meristem. Nah, selanjutnya yaitu organ. Nah, organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Ada yang tahu organ? Organ itu seperti yang kita ketahui ya, seperti hati, seperti ginjal, paru-paru, lambung. Di sini ya, contoh seperti ginjal, hati, paru-paru, lambung, dan sebagainya. Nah, sistem organ. Nah, sistem itu adalah kumpulan, berarti kumpulan dari beberapa organ. Ini kumpulan dari beberapa organ. Nah, kumpulan dari beberapa organ. Nah, kita bisa memberi contoh seperti manusia. Nah, di manusia itu ada yang namanya sistem pencernaan, ada yang namanya sistem pernafasan, sistem ekskresi. Nah, kenapa sistem pencernaan bisa kita masukkan dalam contoh sistem organ? Nah, pengertian sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ. Nah, sedangkan di sistem pencernaan itu terdapat beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, ada lambung, ada hati, terus ada usus halus, usus besar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu organisme. Apa organisme? Nah, organisme itu adalah kesatuan atau kumpulan dari beberapa organ atau sistem. Dan juga di dalam organisme ini ada jaringan, ada sel yang tersusun di dalam organisme itu sendiri. Nah, contohnya seperti manusia. Nah, kenapa manusia bisa dikatakan organisme? Karena di dalam tubuh manusia itu terdapat sistem organ, jaringan, dan sel. Maka bisa dikatakan sebagai satu organisme. Nah, sistem organisasi kehidupan pada intinya itu ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ hingga organisme. Jadi sistem organisasi kehidupan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dari sel, jaringan, organ, sistem organ sampai organisme itu mempunyai hubungan dan kesinambungan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi sistem organisasi kehidupan. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Jika tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham dan saya cukupkan sampai di sini. Semoga
bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.